Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lupa sholat, hidup berantakan. Nah lo kok bisa? Ya, tadi udah banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Nanti kedepannya banyak ilmu lagi yang akhirnya memotivasi kita untuk sholat ya. Kita akan lihat nih wanita tantang balik pelaku mesum di KRL. Cakep kita lihat yuk. Bagus nih Bu, kalau ada pelecehan kayak gini jangan diem aja. Iya Bu, lagi diem aja sih. Harusnya ngelawan dong. Iya enggak? Namanya itu kan mempertahankan diri Bu. Harga diri di mana kalau misalnya kagak begitu? Makanya Bu. Iya. Kasian banget ini. Jadi Bilang apa? Kamu bilang apa? Iya. Orang ini nama apa ya? Aku rapopo. Ya kalau Dengan ibu dalam siapa? keadaan Dengan ibu siapa? Nama saya Ibu Hamidah dari Majelis Taklim Darul Mujib Purbalingga. Purbalingga. Nama saya Ibu Safarotul Hasanah dari Darul Mujib Purbalingga. Nah, Iya. gini, ibu pegang tongkat ini. Pegang tongkatnya. Pegang tongkat ini. Iya. Ayo pulang. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Baik, Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya terjadi hal seperti itu langsung aja. Karena kita mempertahankan harga diri kita ya, martabat kita Masya Allah. Dan akan jadi pelajaran juga buat akhirnya orang yang melakukan hal itu. Baik, kita minta ilmunya dari Guru Syah. Siap Bang Ali, bukan bahas itu kan? Bukan. Kita bahas bukan. tema kita. Tema kita ya. Ini luar biasa nih. Guru, kalau misalnya kita meremehkan sholat. Ini nih ya. Oh, Meremehkan sholat. Ini mungkin udah tingkatan tertinggi dari meninggalkan. Kalau meninggalkan mungkin ada masalah-masalah apa gitu ya. Tapi kita meremehkan sholat. Ini gimana sih? Apa sih punishment atau hukuman yang dia dapat di dunia ini? Silakan. Di dunia? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabi, Ustadz Maulana, Bang Ali serta jamaah dan guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Maka dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau pertanyaannya apa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mukallaf, orang yang wajib mengerjakan seluruh perintah di dalam agama kita ini, kewajiban, karena dia sudah mukallaf, sudah akil balik, udah dibebankan kewajiban bagi dirinya, tapi dia enggan untuk melaksanakannya, maka hukumannya di dunia yang pertama, Imam Zakaria mengutip daripada pernyataan Nabi SAW, saya diperintahkan kutila memerangi annas manusia hatta yashhadu sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala wa yuqimus shalah dan mendirikan salat. Maka Imam Zakaria mengatakan dari hadis ini beliau mengatakan orang yang enggan untuk salat udah dikasih tahu nih salat sana lalu dia meninggalkan salat, taubat sana nggak mau juga sholat, tapi meyakini sholat itu wajib, maka dia tetap muslim, tapi dia berlaku hukuman had, maka kata Imam Zakaria dia pantas dapat hukuman mati. Subhanallah. Jadi orang yang sengaja meninggalkan sholat, enggan untuk sholat, tapi masih yakin bahwa sholat itu wajib, tapi disuruh sholat, enggak mau, ganti sholat dulu, enggak mau,
kamu tadi lalai dari sholat, kamu sholat sekarang, tobat sekarang. Gak mau, maka dia pantas mendapatkan hukuman had, yaitu hukuman hadnya adalah hukuman mati, subhanallah. Kemudian kalau dia enggan sholat dan merasa, aduh ngapain juga sholat, apa gunanya sholat, sholat itu tidak wajib. Kalau ini udah bukan hukuman mati lagi, tapi udah keluar dari Islam. Karena bukan hanya tidak sholat, tapi menganggap sholat itu tidak wajib. Siapa yang tidak mewajibkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka auto murtad, auto keluar dari ajaran Islam. Yang penting kan perilaku kita baik, nggak pernah ngomongin orang. Yang penting kan kita jujur, yang penting kita ini, yang sholat mah urusan belakangan itu. Oh subhanallah, ini bisa keluar daripada Islam. Kemudian yang ketiga, apa hubungannya dengan ayat yang kami bacakan tadi? Maka dikatakan oleh ulama, cukuplah hukuman dari sebuah maksiat itu adalah entengnya dia bermaksiat selanjutnya. Jadi kalau ada orang sudah terlalu mudah meninggalkan sholat, itu ternyata adalah hukuman dari Allah. Awalnya meninggalkan sholat gelisah, lama-lama udah biasa aja meninggalkan sholat, ternyata itu adalah hukuman berat di atas dunia ini. Ya Udah Allah. biasa aja dia, awalnya korupsi masih takut, lama-lama korupsi, tenang aja bisa dibereskan nanti, tenang aja. Udah Oh dibiarin itu ya. adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Disediakan singgah sana dalam kesesatan. Ya Subhanallah. Allah, nauzubillah min zalik. Ya. Terima kasih guru Sama-sama, ilmunya. Bang Aduh, Ali. tepuk tangan dulu yuk. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita meremehkan atau meninggalkan sholat ya. Nauzubillah min zalik ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Ya guru, Sebelumnya saya aku mau cari ambil mic-nya dulu. dulu nih tadi. Iya, iya. Coba semua angkat tangan bapak-bapak semua. Iya. Bapak-bapak bu. Bapak aja, bapak aja, bapak. Bapak-bapak. Sekarang bapak-bapak angkat tangan tinggi-tinggi. Iya. Sekarang siapa yang saya tanya? Waduh, ke situ. Iya. Sini pak. Iya. Aduh, kompak Itulah amat. resikonya kalau kita yang paling muda. Iya. Kelihatannya bapak lah yang paling muda di antara bapak-bapak ini. Masya Allah. Silakan perkenalkan nama dulu. Nama saya Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sama tinggi. Pak Ustadz, anu naik bahasa Indonesia orang lancar. Halo lancar. Iya Rapopo, kapopo. rapopo. Rapopo, iya. Ah, Nama dia saya namanya. Sedangnya nama Sopo. saya Safaat. Bagus Safaat. Safaat. Masya Allah. Pak Safaat. Nggih. Nanti saya butuhkan Safaat ya. Ya, Masya Allah. Dengerin. Saya mau nanya. Gimana? Apakah orang bisa hilang keberkahan hidupnya jikalau salatnya diremehkan? Iya Pak. Kenapa Ustadz, bisa? Karena sholat itu kan kewajiban. Ya. Kalau kita meninggalkan perintah Iya. Allah, Ya, duduk. Iya ngobrol Terus- sambil duduk, ya ampun, Terus- bagaimana sih? Pakai bahasa Purbalingga. iya maaf ya Iya. bahasa Jawa aja. Ya. Nek wong niku ninggalna sholat. Waduh, Iya. sudahlah. Iya. Banyu masuk, Banyumasan. Kalau orang meninggalkan pokok berkah hilang. Nanti berkahnya Oh, hilang. Berkah iya. hilang. Oh, iya. Ah, Oke. Iya. Iya, Udah ya. oke. Iya. Saya mau ceramah dulu lah. Iya. Baik, terima kasih. Guru ada yang mau ditambahin? Iya. Baik, udah ya. Kalau bahasa Purbalingganya terima kasih apa? Matur nuwun. Nuwun. Matur nuwun. Izin Habib dan Musasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Safaat bagus. Tepuk tangan dulu. Saya cepat ceramah karena nanti aku tidak ngerti. Dengerin. Bisa jadi yang namanya keberkahan akan tercabut ketika orang meremehkan sholatnya. Kenapa? Ketika orang meremehkan sholat, nauzubillah summa nauzubillah, maka ini kan termasuk pawailul lil, Musallin. kecelakaan bagi orang yang meremehkan sholat. Menggampang-gampangkan, nanti menunda-nunda. Hati-hati. Keberkahan akan hilang. Disebabkan sholat itu adalah merupakan kewajiban. Sholat itu merupakan tujuan kehidupan. Mohon maaf, kita diciptakan untuk menyembah Allah. Dan bentuk penyembahan yang paling sempurna adalah sholat. Ingat, yang butuh sholat bukan Allah. Yang butuh sholat adalah kita. Karena sholat adalah doa. Ataupun sholat itu menurut istilah
kumpulan doa-doa yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan syarat dan rukun tertentu. Berarti salat itu adalah kebutuhan kita. Maka ketika orang meremehkan salat, maka hilanglah keberkahan. Kalau dia bekerja tidak salat, kerjaannya tidak berkah. Kalau dia memasak tidak salat, masakannya tidak berkah. Jadi sebaiknya jangan sampai urusan kita, pekerjaan kita menghilangkan salat atau meremehkan salat. Kata guru saya, pesan dari guru saya di pesantren, kalau ada pekerjaan yang menyebabkan salatmu terabaikan, tinggalkan pekerjaan itu. Tinggalkan pekerjaan itu. Karena sudah tidak ada keberkahannya. Iya. Maka salat itu yang paling utama. Maka tolong dijaga salatnya. Yuk salat, tanyain salatnya bagaimana? Aman gak? Kerja di sini apakah salat masih bisa salat gak? Negeri kita aman gak? Aman. Masih bisa salat? Bisa. Ada larangan salat? Enggak. Ah ya udah, aman. Berarti harus sholat ya, Harus Guru ya. Biar keberkahannya ngalir terus. Ngalir terus. Baik. Apa artinya berkah? Ziyadatul khair. Khair. Bertambahnya kebaikan. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Aduh nikmat ya. Berkahmu, rahmatmu, ridhomu ya Allah ya kali melangkah kita semuanya. Baik, ini tadi kalau Ustadznya udah bertanya, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Bapak entar dulu, ibu entar dulu, sini dulu dah. Ini pakai Ibu sana angkat 2 tangan nyerah. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Rohamah dari Majelis Taklim Darul Mujib Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan dulu yuk. Iya, silakan. Saya mau bertanya kepada Habib Nabil. Baik, siap. Ya. Seandainya ada seorang pasangan suami istri yang sudah menikah, namun belum dikasih keturunan, apakah itu suatu hukuman dari Allah ataukah dia itu sering melalaikan sholatnya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, udah nikah tapi sholatnya suaminya, istrinya kurang-kurang gitu. Jadi mungkin nggak bisa doa, akhirnya anaknya nggak dikasih keturunan anak gitu. Ada nggak sih impactnya gitu katanya Habibi, Dari silakan. sholat. Baik. Sekali lagi izin Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Baik, Ibu yang bertanya tadi dan juga seluruh pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Ya, jadi yang pertama tadi ditanyakan, kalau orang sholatnya berantakan itu dampaknya bisa enggak sehingga dia enggak punya anak? Kalau dikatakan bisa apa enggak? Bisa ya. Di dalam ayat yang tadi saya bacakan, ya surah Toha ayat 124 dikatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah termasuk diantaranya salat, maka dia akan diberikan kehidupan yang berat dan sempit. Salah satu keberatan dan kesempitan itu adalah tidak punya keturunan. Nah namun yang kedua yang perlu kita pahami adalah tiap orang itu Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian itu punya ujiannya sendiri-sendiri. Ya. Ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan pasangan, suaminya nggak baik atau istrinya nggak baik, ada juga yang diuji dengan keturunan. Ujian keturunan itu ada 2. Pertama diberi keturunan tapi tidak baik, atau tidak diberi keturunan sama sekali. Saran saya buat orang yang belum punya keturunan, pertama perbaiki sholat. Tadi dikatakan supaya kita tidak diberikan kehidupan yang menyesakkan dada kita. Yang kedua adalah jangan berhenti berdoa. Ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah 153 dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tadi juga dibacakan oleh Ustaz Syam. Jadi kalau kita mau minta tolong sama Allah itu yang paling hebat permohonan kita sama Allah itu dengan sabar dan dengan sholat.
sabar dengan ujian yang diberikan itu, tapi sholat, minta, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belum punya juga, kalau kita lihat orang-orang soleh itu banyak dikasih ujian, nggak punya anak sampai tua. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya dikatakan di surah yang ke-11, ya di dalam surah Hud, ya disebutkan istrinya sampai berkata, "Alidu wa ana ajuz, wa hadha ba'li syaikha." Ketika malaikat memberi kabar gembira dia bakal punya anak, maka si istri itu Siti Sarah berkata, "Alidu wa ana ajuz, bagaimana saya bisa melahirkan, saya ini udah nenek-nenek. Wa hadha ba'li syaikha, suamiku ini Nabi Ibrahim sudah kakek-kakek." Lalu kata malaikat itu, "Ata'ajabin min amrillah, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait, ya innahu hamidum majid." Bagaimana mungkin kalian merasa takjub dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan anak, diberi nama Ishak. Ketika sudah punya anak, Nabi Ibrahim berdoa sama Allah, "Rabbana alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada saya di usia saya yang renta ini anak 2 orang, yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar doa. Jadi ujian kita, ya udah sholatnya bagus, ibadahnya bagus, sedekahnya bagus, tapi kok belum punya anak. Nabi Ibrahim aja yang lebih mulia dari kita diuji sampai tua baru punya anak. Nabi Zakaria alaihissalam begitu juga. Ya dikatakan, "Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba." Ya Allah, tulang saya ini sudah rapuh, rambut saya sudah putih semua. Saya belum punya anak. Akhirnya dikasih anak namanya Yahya. Jadi sekali lagi semua ujian, tiap orang punya ujiannya sendiri-sendiri. Jangan pernah kita merasa, kenapa saya diuji begini? Orang lain juga diuji, tapi beda dengan kita ujiannya. Nah maka perbaiki sholat kita, sungguh-sungguh khusyuk, tepat waktu, jaga semua rukun-rukun sholatnya. Dan juga kemudian jangan lupa Mas Ali, kita banyak berdoa sama Allah SWT. Dan jangan putus asa berdoa. Masya Allah, kalau nggak sholat gimana mau doanya ya, Masya Allah. Nabi aja begitu, lambat Iya, dikasih baik. anak. Terima kasih ya Habibi ilmunya. Sama-sama. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Ya, Masya Allah. Baik, semangat ya. Yang paling semangat saya tunjuk ya. Siapa lagi menanya? Yang sini diem, yang di atas nih. Aduh, Bapak Masya Allah ganteng banget hari ini Pak. Iya, pakai sorban di leher biar adem. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Mujib Mufti dari Majelis Taklim Darul Mujib Purbalingga. Saya mau tanya kepada Ustadz Sam. Tanya dong Ustadz. Iya boleh. Nah, orang-orang yang selalu dan sering mengeluarkan kata-kata kotor, apakah itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang lalai dan selalu melupakan sholat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Apanya? Gaya serbannya begini. Iya. Tapi kalau dicari mati. Kalau teman 2 kiri kanan iseng Ustaz, bahaya. Baik, guru tapi ini bagus nih, kadang-kadang orang biasa banget ngeluarin kalimat-kalimat kotor tanpa dia ngerasa bersalah. Ya mungkin gitu ya, easy banget ya. Ini bener nggak dari impact karena mungkin nggak sholat, silakan guru. Baik, terima kasih Bang Ali, terima kasih Bapak yang bertanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kami Habib Nabil Ustadz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Fussilat ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa ma تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
Kata Imam Bukhari, ayat ini berkaitan dengan ada 3 orang yang sedang tawaf, sedangkan terdengar suara dari mereka. 3 orang ini mereka orang-orang yang kurang ilmunya, tapi mereka tawaf di sisi Ka'bah. Kemudian ada di antara mereka yang berkata kotor, berkata kasar. Lalu setelah dia berkata kotor ini, dia mengatakan astagfirullah, kita kan lagi tawaf. Kata temannya, gak apa-apa kalau bisik-bisik kata-kata kotor tuh. Allah itu mendengar kalau kita besar suaranya. Tapi kalau kita bisik-bisik, Allah juga tidak dengar. Subhanallah. Maka turunlah ayat ini. Walakin dhanantum. Mereka mengira bahwa Allah itu tidak mengetahui. Padahal kulit ini bersaksi, lisan ini bersaksi, mata ini bersaksi. Semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya dengan sholat? Tentu saja orang yang lalai dari nikmat ibadah akan menikmati sesuatu yang tidak baik. Orang yang lisannya tidak sibuk berzikir kepada Allah, tidak sibuk dengan Al-Quran, tidak sibuk dengan sholawat, tidak sibuk dengan istighfar, tidak sibuk dengan tasbih, pasti lisan itu akan diisi dengan kata-kata yang tidak baik. Karena secara natural manusia perempuan 20.000 kata sehari. Laki-laki 7.000 kata. Kalau tidak diisi dengan sholawat 1.000, istighfar 1.000, maka yang keluar adalah kata-kata yang buruk. Baik, terima kasih guru Siap, ilmunya. sama-sama, Tepuk Bang tangan Ali. dulu yuk. Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi ya. Siapa yang mau nanya? Oh, ini dia nih. Iya, untung godek. Kalau enggak saya enggak ngeh tadi mau nanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hani dari Darul Mujib Purbalingga, Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu. Mantap. Silakan Umi. Yuk. Tolong dong Ustadz, Iya. izin mau tanya kepada Habib Nabil. Habib Nabil, Masya Allah. Baik Siap. Umi. Jika ada orang yang dikit-dikit tinggal sholat, dikit-dikit resah atau ya khawatir, apakah orang ini sering meninggalkan, apakah orang ini yang menyebabkan sering tinggal sholat? Tolong Bib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih jangan pertamanya sendiri nih ya. Baik, resah, gelisah karena mungkin bolong-bolong ya sholatnya ya. Ini ada efek yang kayak Habibie, silakan. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Baik, ibu yang bertanya, Ummu Hani, Masya Allah, salah satu nama dari sahabat Nabi SAW, sahabiyah. Dan juga para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Kalau orang yang resah, gelisah gitu ya, tidak tenang, itu apakah karena dia tidak atau dia sering ninggalin sholat, tidak betul sholatnya dan sebagainya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, ya surah Ar-Ra'd, ya surah ke-13, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup beriman saja, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Lalu hati mereka itu tenang, tentram karena atau hanya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah oleh kalian semua, hanya dengan mengingat Allah itu hati bisa tenang. Bagaimana kita bisa tenang kalau kita ninggalin sholat? Bagaimana hati kita bisa tenang kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka cara supaya hati kita bisa tenang tentram adalah dengan mengingat Allah. Dan cara mengingat Allah yang paling baik adalah dengan salat. Aqimus shalah li dzikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita meninggalkan sholat sering-sering, apa akibatnya? Di dalam Quran dikatakan, ya di surah yang ke-6, surah Al-An'am 125. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
akan dijadikan hatinya itu sempit dan sesak seperti orang yang sedang mendaki ke langit. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Itulah hidup orang yang Mas Ali yang jauh dari Allah, jauh dari sholat. Maka seperti mendaki ke langit, sesak, sempit, banyak terus masalahnya. Enggak selesai-selesai. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Habibie. Sama-sama. Aduh ya, baik. Mudah-mudahan kita setelah acara ini dimudahkan untuk sholat ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.